Halo Om Bro. Oke, jadi seperti kelanjutan episode sebelumnya, kali ini kita masuk proses perakitan part elektronik. Jadi terlebih dahulu itu kalau biasa yang saya kerjain adalah pemasangan motor. Nah, jadi kalau untuk pemula tuh yang baru pertama kali ngeliat kit kayak XP8 pasti bingung tuh, ini gimana cara pasang motornya kan. Nah, jadi terlebih dahulu itu kalau bisa kita lepas semua cover motor. Oke, tadi yang ini bagian atas ini sudah dilepas bautnya. Kelihatan. Nah, motor yang akan kita gunakan itu spek motor Brasset 550 21T. Ini yang saya pakai produk D1RC ya. Jadi ini bukan stiker, ini laser. Nah, ini pinion kalau dari kit KX dia rata-rata pasang di sini, diikat di shock power belakang. Oh iya, sedikit informasi ya untuk motor D1RC 550, diameter ini leher motornya. Nah, diameter ini leher motornya itu terlalu gede, yang leher dalam ini. Jadi kalau dipasang ke V8 dia terlalu ngepas. Jadi salah satu cara yang saya gunakan itu, ini adaptor motor ke gearboxnya mesti dilepas dulu. Untuk melepas ini hati-hati ya, kadang ini bisa jatuh terlepas dari sini. Selanjutnya bagian sini saya kikir atau di amplas gitu. Nah, dia terlalu rapat, ada jarak dikit tapi dia kurang naik dikit lagi. Jadi kalau kita pasang antara pinion ke spurnya terlalu mepet, jadi putaran motornya jadi berat. Nah, yang saya pakai ini, jadi sebenarnya cukup bagian atasnya aja yang kita kikis dikit, jadi ada jarak untuk motornya agak naik ke atas. Nah, udah agak lumayan nih. Jadi kira-kira aja sih, nggak ada rumus. Oke, saya rasa cukup. Ini kita pasang kembali. Nah, untuk di motor 550 berhubung size-nya lebih panjang dari motor 540, jadi ini penutup cover motor yang bagian depan saya lepas, nggak dipakai. Ini ntar terakhir aja baru kita pasang. Nah, untuk di sini perlu diperhatikan ya, di bagian pinion ini ada baut. Nah, ini posisi baut. Ini jangan sampai kena ke spur gear ya, jangan sampai kena ke spur gear. Kenapa? Karena nanti waktu motornya jalan suaranya berisik. Jadi berisik itu karena gesekan antara spur gear dengan baut pinion ini. Jadi kalau saya nguncinya ya kita ukur aja sebatas sampai tepian spur gear. Nah, itu dikunci. Nah, ini udah aman. Oke,
kerapatan antara pinion dengan spur gear itu jangan terlalu rapat, karena ntar motornya bebannya jadi berat. Jadi salah satu triknya itu kita tahan pinion gear, spur gearnya kita gerakin, lihat dia ada spare gitu nggak, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi ini udah pas nih, spare-nya dikit, kerja motor nggak terbebani. Setelah itu kita kunci kuat. Oke, aman, selesai. Tutup. Oke, ini tips pemasangan motor. Jadi selanjutnya itu penginstalan kabel motor ini jangan posisi terpasang seperti ini, agak ribet. Cuma tadi kan saya pengen nunjukin proses pemasangan motornya seperti apa dulu ya. Setelah ini akan saya lepas, akan saya lanjutin proses penginstalan kabelnya. Ntar kabelnya saya tarik dari sini sampai ke, lebih kurang sampai ke belakang sini, karena OSC saya taruh di sini. Itu OSC kan kabelnya dipendek aja tuh, jadi kabel OSC nyambung ke kabel motor di bawah posisi battery tray, jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, penginstalan kabel selesai. Jadi ini kabel panjangnya lebih kurang 31 cm ya. Nah, di sini kabel yang saya gunakan itu silikon kabel 16 AWG. Jadi semakin gede AWG-nya, kabelnya semakin kecil. Oh iya, ini terlebih dahulu kita masukinnya. Nah, jadi ntar seperti ini, tanpa cover penutupnya lagi. Nah, jadi ini nggak dipakai lagi nih. Nah. Jangan lupa ya, perhatiin kerapatan pinion dengan spur. Penginstalan motor sudah selesai. Jadi ini kalau ditarik kabelnya, nah, panjangnya itu lebih kurang pas di bawah battery tray, jadi kelihatan lebih rapi. Berikutnya adalah pemasangan nih OSC yang digunakan Hobbywing 1060 brushed. Jadi OSC yang 1060 itu konektornya yang dapat konektor seperti ini. Jadi ini mau saya ganti karena yang ini ngerakitnya pakai konektor XT60. Untuk saklarnya biasa saya posisikan di ujung battery tray ya. Di sini kan ada lubang untuk posisi baut ya. No, dua kan. Jadi nanti battery tray-nya itu saya kunci pakai baut. Jadi saklarnya nggak gampang lepas. Kalau cuma pakai double tape aja ntar bisa lepas. Kalau gini kan lebih aman. Oke, selesai. Nah, jadi nggak akan lepas nih. Oke, OSC sudah, motor sudah. Selanjutnya servo.
Oke Om Bro, jadi setelah instalasi motor dengan SC sudah selesai, sekarang saya akan lanjut ke pemasangan servo. Di sini kebetulan servo Power HD saya lagi habis stoknya, jadi saya sementara pakai ini servo JX tipe DC 5821 LV 21 kg waterproof. Jadi di sini salah satu opsi saya kalau misalnya Power HD lagi kosong barang ya. Nah, sedikit perubahan saya lakukan di bagian gardan depan. Nah, kalau pada umumnya itu kan di link steering itu di sebelah kanan doh. Nah, jadi kalau misalnya kita pasang servo seperti ini, kabelnya di posisi sebelah kiri. Di saya ini servonya saya balik seperti ini. Nah, jadi ntar semua kabel numpuknya di sebelah kanan ya, sebelah kiri nggak terlalu berantakan gitu ya. Itu salah satu alasan saya kenapa, karena receiver box itu nanti posisinya di sebelah kanan. Cara menanganinya simple, posisi link steering yang atas kita pindah ke sebelah kiri. Jadi ntar servo armnya dari sebelah sini turun ke link steering, kabel-kabel semua di sebelah kanan. Simple dan memudahkan pekerjaan kita dalam mengurut kabel ya. Nah, kalau udah servo dibalik seperti ini, biasa perintahnya kan terbalik ya, yang belok kanan jadi belok kiri, yang belok kiri jadi belok kanan. Dan kita tinggal setting di remote. Nah, tips memasang servo itu, jadi ini servo mount yang di gardan itu kita longgarin dulu, jangan dikunci terlalu ketat dulu ya sebelum dipasang servo. Saya yakin sebagian besar pasti sudah ngerti. Cuma kalau untuk pemula-pemula yang pengen belajar ngerakit, nah di sini salah satu panduan yang saya kasih. Nah, setelah yakin servo sudah terpasang dengan benar, baru kita kencangin servo mountnya. Oke, selesai pasang servo, selanjutnya pemasangan sidebar. Pemasangan sidebar sini penting karena untuk mempengaruhi untuk servo perpindahan gear. Ya, ini terakhir aja, ini nggak usah dipasang dulu. Nah, jadi kalau di KYX dari standar rakitan mereka, posisi sidebar itu mereka balik. Jadi ini di bawah seperti ini. Tujuannya karena di sini sudah ada lubang-lubang untuk posisi servo speed. Nah, jadi mereka pemasangannya seperti ini. Jadi nanti kalau dipasang servo horn, ini pegasnya bisa dipakai. Ya, pengaturan dari sistem pegas seperti ini bisa dipakai. Cuma saya nggak sukanya kenapa? Kalau dipasang seperti ini, nanti setelah dipasang body, ini kelihatan di bawah body. Jadi posisi footstep itu atau sidebar itu jadi terlalu rendah. Jadi kalau kita main di batu-batuan, ini manuver ini agak kurang sih, karena lebih gampang nyangkut ke batu. Kalau di saya balik seperti ini. Nah, dengan dibalik seperti ini, permukaan ini jadi lebih tinggi, lebih kurang 1,5 cm ya, kalau daripada dibaliknya seperti ini. Nah, jadi nanti di sini posisi servo saya mundurin. Kenapa mesti dimundurin? Karena kalau di sini kita majuin, untuk di sini untuk bisa menggunakan pegas ini, entah bodinya nggak bisa ketutup karena mentok ke servo ini. Jadi kenapa KYX dibuat seperti ini sama mereka standarnya? Karena kalau servo di sini dia kan masih rendah tuh.
bodi bisa duduk sempurna tanpa nyangkut ke servo ini ya. Jadi di saya nih, saya balik, servo saya posisikan ke belakang sedikit seperti ini. Nah, ntar yang pegas ini saya nggak pakai lagi. Di sini saya ganti menjadi sambungan antara dua rod N. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Ntar dilihat sendiri apa maksud dari saya. Selanjutnya penginstalan servo. Oke, di setiap pembelian kit KYX yang V8 ya, khususnya V8 karena dia kan butuh 2 servo, itu tidak disertakan servo mount. Jadi selalu ingat untuk menambah part ini. Kalau di saya nih, saya selalu kasihkan free ke customer ya, dan selalu saya kirim barengan dengan kit, jadi tidak usah bolak-balik pesan. Oke, udah selesai terpasang. Jadi ini servo mountnya langsung dari KYX juga. Nah, minusnya kalau yang namanya perubahan itu pasti ada kekurangannya. Nah, di sini kan ada lubang untuk apa nih? Untuk servo mount yang seharusnya posisinya di depan ini saya mundurin ke belakang. Nah, minusnya apa? Di sini untuk lubang servo mount ini yang satu dapat ya. Yang satu lagi yang di belakang tidak dapat. Jadi di sini mesti saya bor lubang baru ya. Jadi tips untuk ngebor ini kita mesti tandain dulu. Di sini saya nandainya pakai mata bor M2,5. Nah, kelihatan nggak ya? Ada titik putihnya nih. Nah, itu posisinya mesti kita bor. Nah, satu lagi, kalau ngebor itu misalnya kita mau ngebor 3 mili, jangan langsung pakai mata bor 3 mili. Kita mulai dari yang kecil dulu. Di sini saya pakai M2 ya, atau 2 mili. Oke, terpasang dengan rapi. Oke, untuk elektronik di sasis sudah lengkap semua. Sudah ada motor, OSC, servo steering, dan servo untuk kokoran speed. Selanjutnya akan saya kerjain itu adalah perubahan dari sistem pengoperan speednya. Nah, coba ini diperhatikan ya. Kalau memang mau ngikutin standar saya, cara versi jorok, ini ntar kita lepas. Yang part hitam ini kita pakai ya. Nah, ini part hitam kita pakai. Posisinya jadi seperti ini ya. Oke. Jadi saya di sini pakai 2 rod end. Ini yang part yang selalu saya berikan ke customer kalau mereka pesan apa ya, versi kit tetap saya kasih. Kecuali ini. Nah, ini servo horn saya pakai yang plastik. Ini biasa dapat dari bawaan servo steeringnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya yang di sini kita ambil posisi lubang tengah ya. Digedein aja lubangnya pakai mata bor 2,5. Oke, lebih kurang seperti ini jadinya. Kenapa saya pakai servo plastik, servo horn plastik? Karena di sini dia kerjanya ringan ya. Jadi servo ini kerjanya cuma maju mundurin. Servo ini kerjanya cuma maju mundurin ini aja. Kokoran speed.
ntar dia posisinya seperti ini, dari samping kelihatannya seperti ini. Oke, sudah ya? Jadi ntar kalau dipasang ke servo itu lebih kurang seperti ini.